Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia poin yang pertama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran, ya. Kemudian juga, ya, disebutkan dari dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis-hadis, ya, yang berkenaan tentang orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Bapak Ibu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali ke Yaman, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, memerintah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi sebagian harta kepada para sahabat. Disebutkan dalam hadis Sa'id Abu Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang orang yang menyudutkan beliau dalam masalah pembagian emas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membagi emas itu, baik dia harta rampasan perang dan seterusnya, datang laki-laki, Pak. Laki-laki ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ittaqullah." Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah dalam masalah pembagian. Jadi Nabi diingatkan sama dia, Pak. Dia nasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah bagikan nih. Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah dalam masalah pembagian." Dia beranggapan Nabi tidak adil dalam pembagian emas itu. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu yakhruj min di'di hadza qaum yatluna kitaballah ratban." Nanti ini, Pak, asal mulanya orang-orang Khawarij. Kata Nabi, akan keluar dari keturunan yang ini suatu kaum, laki-laki ini nih, yang dia protes dengan pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballah ratban. Dari kaum ini yang menghina Nabi ini akan datang orang-orang yang membaca Al-Qur'an ratban. Ratban itu basah, Pak, masih segar. Artinya besok ada orang-orang yang ngajinya bagus, bacaannya segar, maknanya apa? Tajwidnya benar, fasih, ya. La yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan yang mereka lantunkan tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka menyempal dari agama ini, mereka menyimpang dari agama ini seperti anak panah meleset dari busurnya. Antum pernah manah nggak? Yang pernah manah meleset tuh, Pak, seperti itu dia. Ngajinya bagus, Pak, ibadahnya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yad'una ahlal awthan." Mereka membunuh orang-orang muslim, tetapi mereka membiarkan penyembah berhala. Persis nih, seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang muslim dibunuh sama mereka, orang-orang muslim dikafirkan sama mereka, tetapi mereka membiarkan para penyembah berhala. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla a'in. Subhanallah, Pak. Nabi kasih penekanan nih, seandainya aku mendapati mereka ketika aku masih hidup, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuh terhadap kaum Ma'ad. Sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ma'ad. Bayangkan, dia protes kepada pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, dari orang ini
keluarlah keturunan-keturunan orang-orang Khawarij yang mereka suka mengkafirkan, mereka suka mengatakan orang kufur, maka bunuhlah darahnya. Maka tidak benar, Pak ya. Ada seorang ustadz nih, Pak. Dia bagi salafi menjadi 3. Anda harus ingat, orang yang suka membagi-bagi salafi itu ahli bid'ah biasanya. Salafi itu jelas, salaf itu para sahabat. Orang yang suka membagi-baginya itu pembagian datang dari ahlu bid'ah. Dia bagi jadi 3. Ada salafi ilmu. Antum ini salafi ilmu nih tadi. Kerjaannya duduk di majelis ilmu, dengarkan hadis. Itu salafi ilmu kata mereka. Yang biasanya tauhidnya ada asma wa sifatnya. Ya kita ini kata mereka. Salafi yang kedua, salafi haroki. Mereka tidak memakai tauhid asma wa sifat kata dia, tapi tauhidnya mulkiyah, pergerakan. Jadi enggak usah kita beda-bedakan. Jadi mereka mengatakan kalau salafi yang ikut organisasi itu salafi salafi apa tadi yang kedua Anda bilang? Haroki, pergerakan. Mereka lebih masuk kepada pemerintah, itu salafi haroki. Nanti yang paling ekstrim salafi jihadi yang ketiga. Salafi jihadi. Inilah orang-orang yang nanti suka mengkafirkan, membunuh dan seterusnya. Pembagian ini datang dari ahli bid'ah. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Oh kalau Ustaz itu salafi haroki itu. Oh kalau daerah situ salafi jihadi. Jangan Pak. Salaf itu jelas apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka kata Ibnu Taimiyah dalam hadis yang tadi kita sampaikan, pembagian ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini menetapkan bahwa barang siapa menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hukum atau pembagian, maka ia wajib dibunuh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semasa beliau hidup dan sesudah beliau mati. Makanya ridholah kita dengan pembagian warisan, itu hukum Allah. Ridholah kita dengan semua pembagian dalam agama kita, Pak. Harus ridho kita, Pak. Jangan sampai kita tidak ridho dengan satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka sering kata para ulama, kalau ada satu perintah Allah kita belum bisa lakukan, atau satu larangan Allah kita belum bisa tinggalkan, banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya Allah, kuatkan hati saya, kokohkan iman saya, agar saya bisa meninggalkan sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Doa. Berbeda dengan orang yang dia menentang. Ada orang tidak mau, tidak setuju dengan hukum riba haram, dia tentang. Wah, riba tidak haram kata dia. Jadi ini hati-hati ya. Jadi ini jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang tidak ridho dengan pemberian atau pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia yang kedua, yaitu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kufurnya orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, para ulama telah berijma atas kufurnya orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinukil dengan jelas pernyataan mereka. Oh, ini banyak sekali, Pak. Mulai dari pernyataan Ishaq bin Ruwaihah, disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, para ulama telah berijma. Apa itu ijma? Sepakat. Para ulama telah berijma bahwa barang siapa mencaci Allah macam-macam bentuknya, berbuat syirik atau murni mencaci Allah dengan kekuasaannya, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menolak sesuatu yang diturunkan oleh Allah, ditolak sama dia, atau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Dan ingat, awal-awal kita membahas pembatal keislaman, kita membahas ini bukan untuk mudah mengkafirkan orang. Kita sudah bahas pada awal-awal pertemuan, tujuan kita mempelajari nawaqidul Islam agar kita berhati-hati dari kekufuran, Pak. Belum tentu orang yang tidak melaksanakan hukum Allah dia kufur, belum tentu. Selama hatinya beriman,
maka dia tetap sebagai seorang muslim. Kemudian juga kata Abu Bakar Al-Farisi dan para ulama yang lainnya, ini dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan seandainya orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus dibunuh. Seandainya dia bertaubat pun hukuman mati tidak gugur darinya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar membunuh orang-orang yang menghina agama Allah. Ini berat nih, ya. Jadi bahkan dari mazhab Syafi'i, kalau dia bertaubat tetap harus dibunuh. Tapi tentu ini pendapat yang bukan pendapat mayoritas para ulama. Tapi inti dalam bahasan ini, mencela Nabi termasuk bagian dari kekufuran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hazm juga mengatakan, ya, rahimahullahu taala, barang siapa mewajibkan suatu perbuatan yang mendatangkan azab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mensifatinya, atau menetapkan kefasikan atasnya dan menjelekkan kesaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir, musyrik dan murtad seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, halal darah dan hartanya, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang hal tersebut. Masih banyak perkataan para ulama yang menjelaskan tentang ijma' orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh kepada kekufuran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ada beberapa bentuk, ya, penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penghinaan kepada Allah langsung dengan lisan. Langsung dengan lisan dia mencela Allah. Siapa nih Pak? Orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi. Berkata orang Yahudi, tangannya Allah terbelenggu. Maksudnya Allah nggak bisa ngapa-ngapain kalau kami sudah berbuat. Tangan Allah terbelenggu. Makanya mencela Allah dengan lisan bagian dari kekufuran. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, hati-hati kalau sudah berbicara tentang agama Allah. Wala taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jangan kalian berkata tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk pada bahasan akidah, hati-hati. Ketika ada orang yang mensifati Allah dengan cara yang salah, apalagi takwil-takwil yang nyeleneh. Banyak nih Pak, takwil-takwil yang nyeleneh ini banyak. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya nih, kalau kita ditanyakan di mana Allah, apa jawabannya? Allah di atas langit. Ketika ada orang yang mentakwilnya, maka mulailah dia menyimpang dari agama. Pertanyaan saya Bapak, Anda nanya sama antum misalnya nih, di mana antum tinggal? Yang berhak menjawab siapa Pak? Yang ditanya. Nama antum siapa? Habi. Anda ingin tahu di mana Habi tinggal misalnya. Siapa yang paling berhak menjelaskan Habi tinggal di mana? Habi sendiri, bukan orang lain atau bukan kita. Ketika kita bertanya di mana Allah, siapa yang paling berhak menjawab? Allah. Dan Allah telah menjawab, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aku telah bersemayam di atas arsy, kata Allah. Maka yang paling berhak menjelaskan tentang Allah itu Allah sendiri. Itu Allah sendiri. Ini yang pertama, mencela Allah dengan lisan. Bentuk yang kedua, ini banyak penjabarannya, tapi secara umum dengan lisan orang mencela Allah, yaitu orang mencela yang namanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, kalau ada orang Islam yang dia tidak percaya dengan satu nabi yang diutus, dia bisa kufur, Pak. Ada orang Islam nih, dia percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nggak percaya sama Nabi Musa. Dia nggak beriman dengan Nabi Isa, dia bisa kufur dari agama. Dia nggak beriman sama Nabi Ibrahim, bisa kufur. Ini perlu diingat, ya. Tidak beriman dengan satu Rasul yang Allah utus, kita bisa kufur. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat fisik Nabi. Ada orang mencela fisik Rasul, Pak. Makanya pembelaan Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau menulis buku namanya Syama'il Muhammadiyah, yaitu tentang akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau tulis di awal pembahasan tentang kesempurnaan fisik Rasul, Pak. Ada banyak orang yang mencela fisik Nabi, terutama orang-orang yang datang belakangan ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy nggak ada mencela fisik Nabi, Pak. Tidak pernah kita dapatkan orang kafir Quraisy mencela fisik Nabi, nggak ada. Karena Nabi sempurna fisiknya. Apa yang mau dicela? Nabi nggak gendut, Pak. Kalau ada Nabi gendut susah juga nih. Nabi disebutkan nih dalam sebuah riwayat, badan Nabi itu bidang, seperti batu bata yang berbaris. Badan kita gimana, Pak? Waduh, apalagi badan anak, Masya Allah. Ini penting nih ya. Nggak ada orang mencela fisik Nabi. Kalau ada orang belakangan mencela fisik Nabi, berarti dia lebih parah daripada orang-orang musyrik. Tidak ada orang mencela jenggot Nabi di masa dulu, nggak ada. Mereka mengatakan Nabi apa? Nabi tukang sihir, Nabi pemecah belah suami dan istri. Itu kata mereka. Fisik nggak ada. Karena Allah datangkan fisik Nabi itu sempurna. Bahkan kata para ulama, pendapat yang lebih kuat, lebih sempurna fisik Rasul, ketampanan Nabi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi kita lebih sempurna fisiknya. Nah itu ya, ada orang mencela fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada orang mencela ya, dari apa yang beliau bawa. Ini bentuk yang berikutnya. Makanya orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mereka beriman kepada sebagian apa yang Nabi bawa. Sebagian apa yang Nabi bawa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarah Bai'at Aqabah yang pertama, itu sebelumnya ada perjuangan Nabi untuk mengislamkan penduduk-penduduk Mekah. Nah, kata para ulama dalam sejarah sirah, dalam fikih sirah disebutkan, orang Yahudi ini sering nanya sama Nabi, Pak. Bukan apakah engkau seorang yang akan diutus di akhir zaman? Mereka tahu akan datang seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di kota Makkah. Mereka tahu. Tetapi mereka tidak beriman kepada sebagian perintah Nabi. Maka mereka menjadi kufur di sisi Allah. Ingat Bapak Ibu, Yahudi, Nasrani, jangan sampai ada pada kehidupan kita sifat-sifat mereka. Yahudi punya ilmu, tidak beramal. Nasrani nggak punya ilmu, beramal. Itu perbedaan mereka. Maka jangan sampai ragu kita sedikit pun dengan perintah Nabi. Sesusah apapun hidup kita, Pak, Nabi suruh tinggalkan, tinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang paling mudah, Pak. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Dalam hadis juga disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dari sini kata para ulama apa? Kalau perintah Allah, lakukan semampunya. Contohnya apa? Salat, semampu kita, Pak. Yang wajib kita lakukan semampu kita. Ada orang nggak bisa kena air, dia dengan tayamum. Ada orang nggak bisa berdiri salat, dia duduk, dia lakukan semampunya. Tapi kalau larangan apa? Ma nahatukum anhu fajtanibuh. Tapi apa yang aku larang, nggak pakai semampunya, Pak. Tinggalkan sekaligus. Mudah nggak gitu, Pak? Mudah. Perintah kerjakan semampunya. Larangan tinggalkan sekaligus. Nggak bisa ngansur-ngansur, nggak bisa. Ada orangnya, tahu nih, merokok, dosa maksiat merokok. Ustadz, saya mau tobat dari merokok, Ustadz. Biasanya saya sehari 2 bungkus, Ustadz. Saya ansur hari ini cuma 5 batang aja. Besok 5 batang, besok 5 batang. Orang yang seperti ini, Pak, tidak akan mampu meninggalkan rokok. Ada orang terbiasa mencuri, maka dia kurangi porsi mencurinya, tetap dia akan menjadi pencuri. Ada orang setiap malam berzina, dia kurangi porsi zinanya, tetap dia akan berzina. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah larangan sekaligus. Makanya sangat aneh kalau ada ustadz yang bilang, kalau kita kerja di tempat riba, ya udah sambil jalan, enggak apa-apa, sambil cari pekerjaan yang halal. Ada ustadz ngomong kayak gitu tuh. Akhirnya banyak orang-orang yang kerjanya jelas-jelas riba, tapi karena alasan ustadz ini, ya udah. Sebuahnya apa? Nanti kalau antum keluar dari tempat riba, antum nggak bisa kasih makan istri anak antum. Orang tua yang terbiasa dikirimkan uang, akhirnya nggak mendapatkan uang dari kita.
Dan ingat Bapak Ibu, syaitan talbisnya seperti itu. Syaitan itu selalu membuat kita takut dengan kemiskinan. Nanti kalau keluar di mana kerjanya? Nanti gimana kasih anak makan? Gimana kirim untuk orang tua? Talbis iblis. Dikasih kita kemiskinan, ketakut-takutan. Tapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, lihat bedanya fatwa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kata Syekh bin Baz, orang yang membersihkan bank-bank riba, dia masuk pada dosa besar. Berdosa. Bukan kasirnya Pak, bukan kepala cabang, yang membersihkan bank, yang jadi sapamnya, berdosa, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Karena dia tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Keras enggak? Keras, Masya Allah. Agama seperti itu. Agama itu bukan keras, tapi agama itu mendidik kita supaya kita patuh dan taat. Maka sering kata para ulama kita Bapak Ibu, jadilah hamba Allah yang seutuhnya. Yang namanya hamba Allah kan mau diatur, siap diatur, siap disuruh-suruh. Itu hamba Allah seutuhnya. Tapi kalau kita keluar dari status hamba Allah, kita mengatur hidup kita, siap-siap hidup kita berantakan. Hamba Allah itu siap diatur. Ke kanan, ke kiri. Tinggalkan. Itu hamba Allah. Hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia bentuk orang-orang yang tidak menerima apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian dari kekufuran juga ketika meragukan sebagian syariat Nabi. Ragu dia. Benar enggak Al-Qur'an dari sisi Nabi SAW? Bapak Ibu sekalian ya, Al-Qur'an Pak, udah berapa abad Pak? 14 abad lebih malah. Yang namanya buku Pak, buku kalau karangan manusia 50 tahun, 100 tahun datang teori baru membantah buku sebelumnya. Al-Quran 14 abad banyak yang membantah, tetapi tidak ada yang sukses membantah Al-Quran. Buku-buku yang membantah Al-Quran akan hancur bukunya, lenyap. Makanya Al-Quranul Karim di antara mukjizatnya sampai hari kiamat tidak akan pernah bertambah satu huruf dan tidak pernah berkurang satu huruf. Dan kalau ada orang yang berusaha menambahnya, menguranginya, manusia akan membongkar keburukannya, Pak. Pasti dibongkar sama manusia. Itu cara Allah menjaga apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, kita harus menjadi umat Nabi Muhammad yang yakin dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, berkata Al-Imam Al-Qadi Iyad ya, rahimahullahu ta'ala ya, beliau mengatakan Al-Quran dan Sunnah mengharuskan bahwa barang siapa menjadikan Nabi sebagai sasaran penghinaan, cacian, baik langsung atau tidak langsung, walaupun sedikit atau banyak, maka dia telah keluar dari Islam. Mau langsung, mau tidak langsung, mau bercanda, mau serius, sedikit atau banyak, dia bisa kufur dari Islam. Makanya di sini insyaallah kita adalah orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita melihat ada orang-orang yang mencela sunnah Nabi, maka tidak membuat kita goyah sedikit pun. Kita kalau di masjid Pak, kita terasa aman lah ya, karena kita satu pemahaman, tujuan hidup kita sama. Tapi kalau kita sudah keluar, pergi aja lah ke bundaran HI lah, kita akan terasa asing. Terasa asing Pak. Saya aja kadang-kadang ngantar istri karena ada keperluan, mungkin ke mall, harus masuk mall, istri pakai cadar, pakai baju, kadang-kadang pakai baju warna hitam, dilihatin orang Pak. Kita olahraga, ibu-ibu olahraga pakai baju hitam, dilihatin orang, asing Pak. Padahal mereka yang sesat sebenarnya itu, mereka yang salah. Kenapa kita harus minder? Kadang-kadang pernah beberapa kali ya, keluarga saya ngajak kadang-kadang
olahraga ke depan rumah. Kadang-kadang ada aja yang menertawakan, olahraga kok pakai jilbab, olahraga kok jilbabnya besar, gimana tuh cara olahraganya gitu. Nah ini kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu menghina syariat. Sampai ada pertanyaan ini kepada para muslimah, itu ibu-ibu yang pakai cadar, ibu-ibu yang pakai jilbab besar, itu kalau olahraga tetap pakai jilbab syar'i nggak? Ya tetaplah, tetap. Karena ada sebagian orang beranggapan ke masjid jilbab syar'i, kalau olahraga, kalau ke mall jilbabnya biasa aja. Nah ini harus hati kita kuat. Jangan sampai omongan orang, celaan orang kepada syariat Allah membuat kita lemah. Dan hati kita harus lapang, Bapak Ibu. Lapang dalam artian, terkadang ada celaan yang harus kita bantah untuk mengingatkan tentang izah Islam. Ada terkadang celaan yang kita nggak perlu balas, nggak perlu kita balas. Antum bisa ukur itu. Antum bisa ukur kalau antum berjumpa dengan orang ya. Kadang-kadang kita jumpa ngumpul-ngumpul sama keluarga, Pak. Ya macam-macam keluarga kita, Pak. Ada yang mungkin masih cinta sama harta. Dan saya beberapa kali ya, cukup tersinggung sebenarnya ya. Dibilang, itu istri Ustadz apa kerjaannya di rumah? Kan S1, kan S ini kata dia. Kok nggak kerja ke kantor kata dia? Ngapain aja di rumah kata dia, subhanallah, Pak. Dia nganggap ibu rumah tangga gak ada kerjaan. Apa gak pusing di rumah terus? Ini kadang-kadang ucapan-ucapan yang bisa menyinggung hati orang beriman. Tapi kalau kita yakin itu kebenaran, kita bisa bantah. Atau paling tidak kita menjelaskan kepada mereka. Sebagian lagi ada bangga dengan pekerjaannya, walaupun harus membuka aurat, macam-macam. Dan betapa banyak orang yang memegang teguh sunnah Nabi dikatakan kaku. Kaku betul beragama nih. Kayak gak ada basa-basi. Kalau bahasa saya, Pak, basa-basi gak ada dalam Islam, Pak. Karena basa-basi itu terkadang sering ketidakjujuran. Gak ada basa-basi. Kita jumpa sama teman kita, tanyakan kabar, memang ingin nanya kabar. Kadang-kadang orang suka basa-basi. Kalau kata orang Arab, mujamalah. Terlalu yalah untuk basa-basi. Datang tamu ke rumah kita bukan basa-basi, sambut, berikan yang terbaik di rumah kita, sediakan makanan, bukan basa-basi. Karena basa-basi itu artinya tidak jujur sebenarnya kan. Oh karena nggak enak sama orang, nggak ada. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan nih, hati-hati kalau kita menghina syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah ya. Itu dia bahasan yang berkaitan dengan penghinaan atau mengolok-olok Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan lanjut pada bahasan yang berikutnya, tapi kita akan menyebutkan beberapa poin. Ya. Di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingatkan orang-orang beriman agar mereka teguh di atas kemuliaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini, Pak, tidak ada orang beriman yang mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sampai nanti di ayat ini, walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah ayah-ayah kalian, walaupun itu adalah ibu-ibu kalian, walaupun itu adalah anak-anak kalian, keluarga kalian, tidak ada kasih sayang kepada mereka kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya. Ingatkah kita dengan kisah dengan istri-istri Nabi ketika mereka meminta tambahan uang jajan dari Nabi, Pak? Ini istri Nabi minta tambahan uang kepada Nabi, tambahan nafkah. Langsung turun ayat, bayangkan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, kalau seandainya kalian menginginkan
kehidupan dunia dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesini kalian, kata Allah. Dan ucapkan kepada mereka, wahai Nabi, aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Maknanya, kata para ulama, siapapun yang tidak ridha dengan aturan Nabi, pemberian Nabi, ingat, mereka nggak ridha sebenarnya, sehingga mereka meminta tambahan dari Nabi, itu termasuk pencelaan kepada Rasul. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan Bapak Ibu, Nabi tidak ngomong sama istri-istrinya. Tapi kata Allah pada ayat berikutnya, kalau seandainya engkau menginginkan akhirat dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menyiapkan pahala yang besar kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, istri Nabi saja ditegur oleh Allah ketika mereka protes dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ini. Tidak ada kecintaan kita sedikit pun kepada orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Al-Mujadilah ayat 22. Kemudian disebutkan juga dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka dunia dan akhirat. Dilaknat, Pak. Apa makna laknat? Dicabut rahmat dari kehidupan dia. Itu makna laknat tuh. Maka kata Nabi, Allah melaknat istri-istri yang dia tidak ridho dengan suaminya. Maksudnya apa? Allah akan cabut keberkahan dalam kehidupan istri itu. Sama di sini nih, orang yang menghina Allah dan Rasulnya, Allah laknat dunia dan akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Kata para ulama, tidak ada satupun dosa besar kecuali ada ancaman setelahnya. Berarti menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ancaman neraka termasuk bagian dari dosa besar. Termasuk bagian dari dosa besar. Dan ingat Bapak Ibu, dosa besar yang paling besar apa? Syirik. 76 dosa besar, Pak. Yang paling besar adalah dosa syirik. Karena syirik sebenarnya apa? Orang yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu, dia bilang tiga. Allah yang menurunkan hujan, dia bilang pawang hujan yang menurunkan. Allah yang memberikan rezeki, dia bilang karena usaha dia. Itu kan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Mas'ud, ini ada satu kalimat yang sangat bagus, Pak, yang pernah Anda sampaikan kepada antum tadi malam, Rabu, ya. Bersumpah dengan nama Allah, dusta itu lebih baik, lebih sedikit, lebih ringan daripada berdusta dengan selain nama Allah tetapi jujur. Anda pernah sampaikan hari Rabu, ya. Ada orang, ya, dia mencuri nih. Dia mencuri barang. Ditanyakan, kamu mencuri enggak? Dia bilang, demi Allah aku tidak mencuri. Padahal dia mencuri. Tapi karena dia mengucapkan demi Allah aku tidak mencuri, itu lebih baik daripada seorang jujur tapi dia bersumpah selain dengan nama Allah. Demi ibuku, demi kehormatanku, aku benar-benar mencuri. Itu lebih besar dosanya, Pak. Walaupun dia jujur, tapi dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau pembahasan sumpah selain dengan nama Allah itu termasuk dosa besar, apalagi orang yang benar-benar mencela dengan lisannya. Mencela dengan lisannya. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman bagi orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tafsir, Pak. Yang pertama tafsirannya, enggak boleh teriak-teriak di depan Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tafsirannya, jangan sampai, ya, kalian mendahulukan pendapat orang lain daripada pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mendahului Nabi artinya. Yang ketiga, jangan sampai kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk di hadapan Nabi.
mengatakan Muhammad, bukan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tajharu lahu, jangan keraskan suara kalian, bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena kalau kalian menghardik Nabi, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka batallah semua amal kalian dan kalian tidak sadar. Enggak sadar. Maka kebanyakan orang ketika dia mencela Nabi, dia enggak sadar amalnya batal. Dan terkadang ada orang yang mencela Nabi, mencela istri-istri Nabi, dia beranggap dia di atas ilmu, Pak. Pernah Anda sampaikan kepada antum kan? Ada seorang doktor, bayangkan. Dia mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha itu kuburiyun. Subuhatnya luar biasa. Di mana Nabi dikuburkan? Di kamarnya Aisyah. Berarti setelah Nabi wafat, Aisyah sholat di situ, baca Quran di situ, sehingga dia mengatakan berarti Aisyah adalah kuburiyun. Berarti sholat, baca Quran, ibadah di sisi kuburan boleh, kata dia. Ini dalilnya, kata dia. Lihat tuan tuh, bagaimana kejahilan membuat orang-orang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita tidak kuat mendengarkan syubhat, jangan dengarkan. Kadang-kadang kita nih di YouTube cari-cari juga nih. Kalau ilmu kita kuat enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau kita dengar, oh kayaknya betul juga nih, ini bahaya nih. Iya juga kok. Betul juga ya. Nah, mulai ragu, jangan. Imam Ahmad ketika dia lewat di masjidnya atau ulamanya orang Mu'tazilah, dia tutup kupingnya, Pak. Lewat dia. Mu'tazilah sedang ceramah nih. Imam Ahmad lewat, ditutup kuping oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, Bapak Ibu, hafal 1 juta hadis, takut dengan syubhat. Juga seorang ulama salaf ketika masuk seorang khawarij, ya, kata orang khawarij ini, dengarkan aku mau baca sebagian dari firman Allah. Kata dia, jangan kau baca di masjid ini. Aku yang keluar dari masjid atau kamu yang keluar? Maksudnya apa? Kalau dia sampaikan ayat Allah, kemudian keluar syubhatnya, takut hatinya terpengaruh. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan jangan berguru kepada satu aliran saja, harus punya banyak guru. Benar, Pak. Kita harus punya banyak guru, benar. Tapi guru yang kayak mana? Disebutkan Imam Bukhari gurunya ada ratusan ribuan. Antum guru antum cuman itu-itu aja, kata dia. Lebih baik punya 1-2 guru tapi lurus di atas hak, Pak, daripada punya puluhan guru akhirnya semua boleh. Oh itu kan pendapat ustadz itu, boleh. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Nah ini paling sering juga nih. Masing-masing orang punya pendapat. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan yang namanya syubhat. Hati-hati dengan namanya was-was syaitan dalam kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin bahasan ya yang berkaitan dengan memperolok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga bahasan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kita menjelaskan kepada orang-orang dari keluarga kita, Pak. Insyaallah kalau kita berusaha tidak menghina Nabi, kita tahu dengan ilmunya, tapi ada orang-orang dari keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, harus kita ajarkan bahwasanya kalau ingin bercanda jangan membawa nama-nama agama. Itu sangat membuat seseorang bisa keluar dari keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian, baik berkaitan dengan ini atau bahasan-bahasan umumnya agama kita. Tafadhol ya. Boleh, yang soft pertama luar bawah. Silakan. Baik. Ya. Layak atau istri 2. Jadi poligami itu apa? Dari cara-cara itu bisa. Baik, barakallahu fiik ya. Pertama ya, bercanda tentang hukum poligami. Ya intinya begini ya, kalau antum membahas poligami, intinya orang akan kufur dari agama ketika dia menentang poligami. Itu intinya. Jadi kalau membahas yang namanya poligami, ya tidak ada masalah dibahas. Tidak masalah kita doakan orang teman kita untuk
supaya bisa menambah istri misalnya ya, Ibu ya. Tapi kalau udah masuk pada bahasan pencelaan, ini nggak boleh ya. Tapi biasanya ikhwan bukan mencela, malah bersemangat biasanya. Hati-hati Bu, itu kadang-kadang ada grup khusus loh Bu ya. Ibu-ibu kadang-kadang harus juga siap-siap tuh. Justru biasanya, ini saya bocorkan Bu ya, yang biasanya nggak teriak-teriak poligami, lebih dahuluan poligami misalnya. Tapi kalau ikhwan yang masih cengengek ya, bahas-bahas poligami, biasanya masih lama tuh. Tapi kalau yang diam-diam ya, kalau bahasa kita onto-onto nak ngomong gitu, tiba-tiba poligami, tenang-tenang aja, tuh biasanya lebih cepat ya, lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab ya. Boleh belakang dulu. Ya. Fadal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sudah sering mendengar kajian-kajian yang masalah mengontrol agama, Ustaz. Ya. Nah, kan kita sudah dapat juga, tapi kadang-kadang kita masih ada apakah itu mengontrol agama atau tidak. Kita tidak tahu apa tentang agama atau tidak. Nah, kita situ suka juga. Itu gimana? Apakah termasuk salah satu kita atau mengontrol agama juga? Harus ada contohnya. Contohnya apa dalam kasus seperti apa? Si jenggot-jenggot ini masih orang masih awal Ustaz. Oh iya, ya termasuk adalah Awal juga terutama orang yang mengikuti kita karena kita mengingkari gitu. Karena lucu kita ketawa. Oh, taib ya. Ya baik ya. Bapak Ibu sekalian, tentu yang namanya memperpolok agama ini dengan keyakinan di hati kita. Ya. Ya artinya kalau ada seorang misalnya menghina agama, kemudian mencontohkan dan terlihat lucu sama kita, bukan artinya kita itu menyetujui, tidak ya. Kadang-kadang memang ada contoh-contoh yang membuat kita itu tertawa gitu. Tapi harus kita ingat ya, ketika ada orang menghina agama, menghina jenggot, harusnya kita itu tidak tertawa sebenarnya. Harusnya kita berusaha menentang. Minimal kita nggak tunjukkan kita itu senang dengan argumen mereka. Itu minimal Pak. Tunjukkan wajah yang tidak suka. Kan seperti itu. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Khadijah radhiyallahu taala anha, aku sangat tahu kapan Nabi ridha dan kapan Nabi murka dari wajah beliau, dari wajah beliau. Contoh nih Pak, ya, pernah setelah sholat asar, para sahabat ini bercanda sebenarnya. Ada yang teriak di belakang, yang muhajirin duduk sebelah kanan, yang ansor sebelah kiri. Orang Ansor bilang, yang muhajirin jangan duduk di sini ya. Bercanda para sahabat sebenarnya. Jika ibaratnya, yang Minang sebelah kanan, yang Jawa kiri lah gitu. Bercanda para sahabat. Didengar sama Nabi Pak. Nabi gak tertawa. Nabi serius. Kata Nabi, demi Allah, bagaimana mungkin ada syiar-syiar jahiliyah di tengah-tengahku, padahal aku masih hidup di depan kalian. Nabi marah ya. Nah, jadi artinya kalau ada orang yang menghina jenggot ya, menertawakannya ya, kita jangan tunjukkan kita itu senang ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Kalau ada orang-orang yang sedang duduk-duduk kemudian dia menghina agama kita, fa'arid anhum, maka jauh-jauh dari orang itu, suruh menjauh, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengganti perbincangan, baru kita ngumpul lagi sama mereka. Jadi sebisa mungkin kita tidak ridha dengan apa yang mereka ucapkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu pertanyaan masa mengolok-olok ini Ustaz. Kan tadi kan mengolok-olok agama nih Ustaz. Ya. Terus di medsos kan sering nih. Kadang kita kasih contoh misalnya orang melakukan perbuatan bid'ah adalah sendiri misalnya perbuatan bid'ah. Terus terkadang kita di medsos itu kan kita ketawa-ketawa kita dengan perbuatan orang itu, hanya itu, terus kesirikannya itu, pokoknya macam-macam lah. Istilahnya kadang-kadang dengan apa tuh nada ngejek. Kita ngejek orang yang melakukan bid'ah gitu ya. Ya, yang melakukan bid'ah itu gimana? Jadi mengejek pelaku bid'ah ya. Sesering mungkin Pak. Sesering mungkin lakukan. Enggak, itu kan mengejek itu. Ini kita kan di media sosial itu kan kita misalnya share tentang orang melakukan kesyirikan, tadi dalam melakukan kesyirikan.
Terus yang lain tuh ketawa-ketawa semua, ketawain ini kayak orang apa ini. Juga joget zikir misalnya gitu kan ya. Iya, yang dicela dalam agama ketika kita mengejek syariat Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang zikir kemudian goyang-goyang kayak orang minum mabuk, kita tidak apa-apa ketawa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita itu apa ya? Ini perbuatan aneh, bukan perbuatan syariat. Ya, bukan perbuatan syariat. Hanya saja perlu ada doa untuk mereka. Ya, semoga Allah kasih ente hidayah lah gitu. Tapi kalau kita tertawa melihat orang yang beribadahnya aneh, justru Nabi melaknat ibadah-ibadah yang seperti itu. Nabi bukan ketawa malah melaknat, Pak. La'anallahu Yahud wan Nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan masjid seperti kuburan. Bahkan tahapan Nabi bukan lagi ketawa sama orang yang jadikan masjid kubur, tapi Nabi melaknat. Laknat lebih parah daripada sekadar ketawa. Nah, jadi kalau ada orang berbuat perbuatan bid'ah, pertama itu kita luruskan, kita jelaskan, kita bantah ilmiah. Tapi tidak mengapa kalau kita tidak ridho dengan perbuatan itu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Sebagaimana kita harus memuji-muji syariat Allah, maka mafhum mukhalafahnya kita nggak apa menghinakan syariat mereka. Karena ibadah yang tidak sesuai sama syariat bukan ibadah, bukan ibadah. Nah, tinggal mungkin jangan sampai celaan kita itu ya membuat buruk nama sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita menjaga sikap ya. Makanya paling bagus adalah mendoakan mereka sebenarnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau engkau melihat orang berbuat dosa, maka doakan dia hidayah. Karena kalau engkau merasa tidak mungkin jatuh kepada dosa itu, boleh jadi suatu saat Allah memberikan cobaan itu kepadamu. Jika ada orang berbuat dosa, doakan semoga Allah kasih mereka hidayah. Itu yang paling bagus seperti itu sebenarnya. Ya nggak perlu kita terlalu mencela atau seterusnya ya. Paling baik adalah mendoakan hidayah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita dalam kajian sering mendengar perkataan dari Syekh Fauzan, Mas Albani, Ibnu Qayyim, sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau boleh kita tahu itu kan rujukan kita saja. Tapi kita belum kenal siapa itu mereka itu. Oh, masya Allah. Kadang kita dengar dari ustaz sebelah, jangan baca kita dari Syekh Fauzan. Oh iya. Nanti bisa jadi zombie. Masya Allah. Itu kan subhat itu kan sering. Yeah. Jadi sedangkan kita sendiri kita nggak kenal siapa mereka itu. Dan ulama siapa yang pantas kita ikuti dan ulama siapa yang jangan kita ikuti. Baik, barakallahu fiik ya. Pertama, kalau ditanyakan ulama-ulama tadi Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ya. Ini adalah ulama-ulama ahlu sunnah yang hidup di masa sekarang. Artinya mereka dekat dengan masa sekarang. Mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka dekat dengan masa kita. Syekh Albani sudah meninggal ya, Syekh Utsaimin sudah meninggal, Syekh Shalih Fauzan masih hidup ya. Nah, ini ulama-ulama yang dekat masanya dengan kita, yang menjadi rujukan dalam bahasan-bahasan kontemporer umumnya. Mereka lurus tuh pendapat mereka, Pak. Nah, makanya antum perlu bacalah tentang siapa Syekh bin Baz, baca tentang biografinya. Sehingga kita nggak mudah terfitnah, ya. Karena banyak orang sekarang mulai menghina ulama-ulama ahlu sunnah. Mereka punya versi ulama sendiri, Pak. Orang-orang sufi itu, ya, ketika mereka mencela ulama-ulama kita, mereka mengambil perkataan ulama mereka juga. Contoh ya, Syekh Ali Jum'ah mereka jadikan sebagai rujukan. Syekh Ali Jum'ah ini muftinya Mesir sekarang. Itu yang menjadi rujukan mereka mencela dakwah salaf, itu dari Syekh Ali Jum'ah. Padahal Syekh Ali Jum'ah ini ya dikritik banyak tentang pemahamannya. Nah, makanya kenali tentang Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin di antara ulama masa sekarang juga yang sudah meninggal dunia, ulama-ulama besar ini, Pak. Syekh Utsaimin, Bapak Ibu, di antara pendidikan beliau pernah menanyakan kepada murid-muridnya di Masjidil Haram, "Aina Allah?" Semua serentak menjawab fis sama. Sampai disebutkan itu syiar ahlu sunnah ya. Pembeda ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah di antaranya itu. Syekh Albani muhaddis besar. Kadang-kadang dicela Syekh Albani tukang perbaiki jam dan seterusnya. Tidak ada hubungan.
Ulama tetap bekerja. Bahkan para nabi penggembala kambing, Pak. Tapi nggak ada berani orang mengatakan kok kita ngambil perintah nabi kan penggembala kambing, karena nggak ada hubungannya. Selama yang beliau lakukan halal, maka tidak menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu agama Allah. Syekh Albani itu, Pak, orang-orang yang mencela Syekh Albani, sekukunya nggak ada ilmu mereka, Pak. Dari ilmunya Syekh Albani. Dan Syekh Albani diakui oleh ulama dunia. Oleh ulama dunia. Syekh Albani itu baca buku 16 jam sehari, bayangkan nanti. Syekh Albani pernah naik ke tangga mencari satu manuskrip, ya, mencari satu kitab kecil, naik ke tangga karena keasikan membaca buku, berjam-jam di atas tangga, Pak, sambil berdiri baca buku. Jadi orang-orang yang menghina ulama-ulama ahlu sunnah, ya, itu orang-orang munafik, ya, yang mereka tidak mengagungkan sunnah Nabi. Dan mereka fanatik sama ulama mereka luar biasa. Kita nggak fanatik kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, nggak fanatik kita. Betapa banyak pandangan kita mengambil ulama sebelum mereka bahkan. Tetapi mereka tetap ulama yang kita cintai. Nah, makanya orang-orang sekarang yang menghina Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, ya, karena mereka tidak tahu dengan siapa ulama-ulama ini sebenarnya. Syekh bin Baz itu, Pak, ya, kalau kita bicara ilmu sudah jelas lah, ya. Bicara kedermawanan lebih hebat lagi, Pak. Orang banyak bilang kalau ulama-ulama sufi berakhlak, Syekh bin Baz jauh lebih berakhlak, Pak. Antum tahu kisah, udah azan, antum tambah sedikit atau azan dulu? Ya. Saya mungkin sedikit sebagai penutup, ya. Kita tahu dengan sebuah kisah, Pak, Syekh bin Baz ini pernah Syekh bin Baz ini dikenal orang yang paling banyak bantu umat Islam. Dia sering bersedekah. Sampai pernah suatu ketika, ya, orang-orang Arab Saudi pergi ke Afrika, masuk ke sebuah desa yang sangat kecil. Ternyata hidup seorang janda dan anak-anaknya di situ. Kata wanita ini, kalian dari Saudi? Iya. Kata wanita ini, sampaikan salamku kepada Syekh bin Baz. Kaget orang-orang ini. Kok ada seorang ibu-ibu tinggal dengan anaknya di sebuah desa kecil tahu dengan Syekh bin Baz? Kata ibu ini apa? Aku dulu pernah mengirimkan surat kepada Syekh bin Baz meminta bantuan. Maka Syekh mengirimkan setiap bulan nafkah kepada kami. Bayangkan nanti. Jadi kalau kita bicara kedermawanan, ya, lemah lembut, itu ulama ahlu sunnah paling lemah lembut, Pak. Paling lemah lembut ulama-ulama ahlu sunnah. Nah, hanya saja kalimat ahlu sunnah ini sekarang mereka buat versi sendiri, itu pula masalahnya. Mereka merasa ahlu sunnah, Pak. Kita disangka ahlu sunnah yang KW, ya biarkanlah. Makanya ketika mereka sibuk membahas dakwah salaf, kita nggak perlu terlalu sibuk untuk meluruskan. Kita fokus saja belajar ilmu agama kita. Mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ya, kata para ulama, pelajarilah kebenaran, engkau akan tahu di mana kesesatan. Dan jangan sibuk membahas kesesatan karena waktu kita terbatas. Kita nggak perlu bahas secara detail kesesatan Syiah, kesesatan Khawarij, kesesatan Mu'tazilah. Banyak aliran sesat, Pak. Tapi pelajari tauhid yang benar, akidah yang benar, kita akan mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini kita simpan untuk pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Nahtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.